Jadi penyakit tuberkulosis ini penyakit yang sudah sangat purba sebetulnya, tapi sayangnya kita masih belum bisa bebas dari penyakit ini. Menurut saya sangat perlu Indonesia berinvestasi dalam bidang biologi molekuler, terutama memahami perilaku dari kuman-kuman yang beredar di Indonesia. Indonesia menjadi negara ketiga dengan kasus penderita penyakit tuberkulosis tertinggi di dunia setelah India dan Cina. Salah satu lembaga penelitian yang khusus meneliti TBC di Indonesia bagian timur adalah Hasanuddin University Medical Research Center atau HUMRC. Di lembaga ini, sejak tahun 2011, Hasnawati Saleh melakukan riset di bidang biologi molekuler. Lewat risetnya, ia ingin mencari tahu apa yang membuat bakteri TB semakin resisten terhadap obat anti-tuberkulosis. Penelitian ini menurut saya sangat penting ya, karena apa yang kita lakukan itu adalah menelisik genetika dari kuman sehingga kita bisa memahami efek obat terhadap pasien tuberkulosis. Jadi di sini kami memakai pendekatan biologi molekuler ini dengan melakukan tes DNA atau sidik jari kuman. Jadi caranya itu kita mengisolasi DNA dari kuman, kemudian kita memotong-motongnya dengan memakai enzim, memfotokopi bagian-bagian tertentu yang kita tertarik, yang respons terhadap obat. Keahlian Hasnawati menjadi penting untuk mengetahui bagaimana sidik jari kuman TBC di suatu lokasi, sehingga dapat diketahui pula distribusi pasien TB yang resisten dari tahun ke tahun. Dari sekitar 25.000 penderita suspek TBC di ibu kota Sulawesi Selatan ini, ditemukan 2 bentuk resistensi kuman TB terhadap obat anti-tuberkulosis. Pasien yang di Makassar ini tentu saja seperti yang umumnya kita ketahui sudah terjadi, memang ada namanya MDR-TB, multi drug resistant TB. Jadi TBC yang sudah resisten terhadap obat-obat standar. Kemudian ada juga namanya XDR atau extensively drug resistant TB. Jadi ini jenis TBC yang sangat lebih berbahaya lagi karena tensi terhadap obatnya itu sudah sangat luas. Hampir semua obat tuh dia sudah tidak mempan lagi sehingga penderitanya ya rata-rata mati. Menurut laporan Badan Kesehatan Dunia WHO, pada tahun 2019 di Indonesia angka penderita TB paru adalah sekitar 312 per 100.000 penduduk. Sekitar 98.000 warga tercatat meninggal akibat TBC, atau setara dengan 11 kematian per jam. Penyebab tingginya angka kematian salah satunya akibat tidak efektifnya lagi tubuh pasien merespon obat anti-TB seperti isoniazid dan rifampicin. Resistensi muncul ketika obat anti-TB digunakan secara tidak tepat, melalui resep yang salah atau kualitas obat yang buruk, atau pasien yang berhenti mengonsumsi obat sebelum waktunya. Dari penelitian, terungkap tingkat resistensi terhadap obat TB di Makassar mencapai 4 hingga 10%. Untuk semua obat tersebut kita lakukan pemeriksaan, berdasarkan pemeriksaan fenotip kita peroleh 10 hingga 12% kasus MDR-TB yang ada di sampel Makassar. Sedangkan untuk pemeriksaan genotyping itu kita peroleh hasil yang hampir sama dengan data tersebut, yakni sekitar 10 hingga 11% ditemukan adanya mutasi pada hotspot region untuk setiap resistensi antibiotik tersebut. Sedangkan untuk data XDR-TB kita peroleh sekitar 4% data resistensi obat untuk lini kedua. Begitu juga dengan analisis molekuler kita mendapatkan hasil yang hampir sama, yakni sekitar 3,5% untuk resistensi tersebut. Hasil riset ini tak hanya bermanfaat untuk melacak distribusi bakteri, tapi juga menjadi acuan agar proses pengobatan pasien bisa menjadi lebih efektif. Sebab selama ini proses penyembuhan pasien TBC bisa mencapai 6 bulan hingga 2 tahun. Intinya adalah bagaimana kita mempelajari behavior dari kuman itu sangat penting untuk kita mengatasi penyakit ini. Misalnya saat ini ketika BPJS membiayai hampir semua jenis penyakit, itu kan mungkin ada hal-hal yang bisa diefisiensikan dengan mengetahui jenis kuman yang menyerang seseorang. Menurut saya sangat perlu Indonesia berinvestasi dalam bidang biologi molekuler, terutama memahami perilaku dari kuman-kuman yang beredar di Indonesia. Penelitian Hasnawati untuk mengenali bakteri menjadi penting karena tak hanya di Indonesia, resistensi terhadap antibiotika juga jadi tantangan medis di seluruh dunia.